4.11 Foton, gelombang, dan probabilitas. Sebagian besar landasan teoritis optis didasarkan pada teori gelombang. Sebagai salah satu contoh, dari sekian banyak yang akan ditemui, proses hamburan tampaknya dapat dimengerti hanya dalam hal gangguan. Partikel klasik sama sekali tidak mengganggu. Ketika sebuah berkas merambat melalui medium padat, interferensi ke arah depan bersifat konstruktif, sedangkan di semua arah lain hanya sepenuhnya merusak. Jadi hampir semua energi cahaya maju ke arah depan. Tapi ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang sifat dasar interferensi dan interpretasi tentang apa yang terjadi. Interferensi adalah fenomena non-lokalisasi. Hal itu tidak dapat terjadi hanya pada satu titik di ruang angkasa. Interferensi terjadi di wilayah ruang yang luas dengan cara tak terkoordinasi yang membuat jumlah total energi radiasi tidak berubah. Tidak ada gelombang bulat yang dipancarkan oleh atom. Mungkin kita terlalu literal dalam interpretasi kita tentang medan gelombang klasik. Bagaimanapun, secara tegas, gelombang elektromagnetik dengan distribusi energinya yang kontinu sebenarnya tidak ada. Bayangkan sebuah distribusi cahaya yang diberikan oleh sebuah fungsi dari sudut eksis theta. Sebagai contoh, pertimbangan iradiasi pada layar yang ditempatkan di atas titik di atas bukaan berbentuk celah seperti I theta sama dengan I0 sin kuadrat beta theta. Anggaplah bahwa alih-alih mengamati pola dengan detektor mata yang terdiri dari diafragma, diikuti oleh tabung pengganda photomultiplier digunakan. Alat seperti itu bisa dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya, dan selama interval waktu yang konstan, ia dapat mengukur jumlah foton yang tiba di setiap lokasi, n theta. Distribusi spesial dari jumlah foton akan muncul yang bentuknya sama dengan pancaran itu, yaitu n theta sama dengan n0 sin kuadrat beta theta, atau jumlah foton yang terdeteksi sebanding dengan pancarannya. Kuadrat amplitudo medan listrik bersih di setiap titik dalam ruang sesuai dengan iradiasi yang dapat diukur secara langsung, dan itu setara dengan kemungkinan menemukan foton di titik manapun. Dengan demikian, mari kita tentukan untuk sementara amplitude probabilitas sebagai kuantitas yang nilai absolutnya sama dengan kepadatan probabilitas. Dengan perlakuan formal mekanika kuantum, amplitudo probabilitas umumnya berupa kuantitas kompleks yang nilai absolutnya dikuadratkan sesuai dengan kepadatan probabilitas. Setiap gelombang tersebar kemudian menjadi ukuran dari probabilitas amplitudo. Untuk cahaya mengambil rute dari satu titik ke titik lainnya. Dan medan listrik bersih di P adalah jumlah dari semua bidang yang tersebar yang tiba melalui semua rute yang memungkinkan. Singkatnya, hasil akhir yang dapat diamati dari suatu peristiwa ditentukan oleh superposisi dari semua amplitudo probabilitas yang berbeda yang terkait dengan masing-masing dan setiap kemungkinan cara peristiwa tersebut dapat terjadi. Dengan kata lain, setiap rute di mana suatu peristiwa dapat terjadi, setiap cara terjadinya diberikan representasi matematis abstrak, amplitude probabilitas yang kompleks. Selanjutnya 4.11.1 QID. Cahaya datang dalam bentuk partikel. Sangat penting untuk kita mengetahui cahaya berperilaku sebagai partikel. Terutama buat kita yang udah belajar tentang cahaya yang bersifat sebagai gelombang. Baginya, cahaya terbuat dari partikel, seperti yang awalnya dipikirkan oleh Newton. Ini adalah aliran foton yang perilakunya secara massal dapat ditentukan secara statistik. Misalnya jika 100 foton datang tegak lurus pada sepotong kaca di udara. Pada rata-rata 4 foton akan dipantulkan ke belakang dari permukaan pertama yang ditemunya, di mana 4 yang tidak dapat diketahui, dan nyatanya bagaimana 4 foton tersebut dipilih adalah sebuah misteri. Apa yang dapat disimpulkan dan dikonfirmasikan secara eksperimental adalah bahwa 4% dari cahaya insiden akan dipantulkan. Analisis Feynman berasal dari beberapa aturan komputasi umum. Berikut adalah analisis Feynman. Yang pertama, amplitudo probabilitas yang terkait dengan terjadinya suatu peristiwa adalah jumlah dari amplitudo probabilitas konstituen yang sesuai dengan setiap kemungkinan cara peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua, setiap amplitudo probabilitas konstituen tersebut umumnya dapat dinyatakan sebagai besaran yang kompleks.
Yang ketiga, probabilitas kejadian secara keseluruhan sebagian dengan kuadrat absolut dari probabilitas amplitude resultan. Berikut adalah gambar 4.67 yaitu representasi skema refleksi. Selanjutnya ada gambar 4.68, ada A, B, dan C. Gambar 4.68 adalah analisis Feynman tentang masalah refleksi melalui GID. Yang A itu jumlah jalur dari S ke cermin P. Yang B, OPL untuk cahaya yang bergerak dari S ke P sepanjang jalur yang digambarkan A. Yang C, setiap jalur memiliki amplitude probabilitas terkait dengannya, yang ditambahkan untuk menghasilkan net amplitude. GID memprediksi bahwa cahaya yang dipancarkan oleh sumber titik S mencerminkan ke P dari seluruh cermin, tetapi rute yang paling memungkinkan adalah SIP. Dalam hal ini, θi sama dengan θr. Dengan mata menatap P melihat ke cermin, Anda melihat satu gambar tajam S. Kemudian 4.11.2 yaitu foton dan hukum pencerminan dan pembauran. Misalkan cahaya terdiri dari aliran foton dan dianggap salah satu kuantum yang menyerang antarmuka antara dua media dielektrik, misalnya udara dan kaca. Pada sudut θi, foton itu diserap oleh atom, misalnya di dalam gelas, dan foton yang identik kemudian ditransmisikan pada sudut θt. Kita tahu bahwa jika ini hanya satu dari miliaran kuanta semacam itu dalam sinar laser yang sempit, itu akan sesuai dengan hukum Snell. Untuk menjelajahi perilaku ini, mari kita periksa dinamika yang terkait dengan penggambaran foton tunggal kita. Ingat persamaan 3.54 yaitu P sama dengan H per lambda. Dan momentum vektornya adalah vektor P sama dengan H coret vektor K, di mana K adalah vektor propagasi dan H coret sama dengan H per 2pi. Akibatnya, kejadian dari momen yang ditransmisikan masing-masing adalah vektor PI sama dengan H coret vektor K dan vektor PT sama dengan H coret vektor KI. Pernyataan kekekalan komponen momentum sejajar dengan antarmuka untuk foton tunggal. Kemudian PI sin θi sama dengan PT sin θt. Momentum suatu partikel material bergantung pada kecepatannya. Jika nt lebih dari ni, maka berdasarkan hukum Snell bahwa PT lebih dari PI dan partikel cahaya harus dipercepat. Memang, derivasi partikel dari hukum refraksi yang diterbitkan oleh Ron Descartes pada tahun 1637 salah satu memperlakukan cahaya sebagai aliran partikel yang melaju saat memasuki media yang secara optik lebih padat. Sebaliknya, orang pertama yang mengukur pemendekan panjang gelombang cahaya saat memasuki medium yang lebih padat kemungkinan besar adalah Thomas Young, mendekati tahun 1802. Dia dapat tepat menyimpulkan bahwa kecepatan berkas cahaya sebenarnya berkurang, yaitu V kurang dari C. Kita sekarang tahu dari kuantum mekanik bahwa spesifikasi foton selalu C dan momentumnya bergantung pada panjang gelombang dan bukan kecepatannya. Seperti persamaan berikut yaitu H per lambda I sin θi sama dengan H per lambda T sin θt. Mengalihkan kedua sisi dengan C per V, kita mendapatkan hukum Snell. Sekian dari kami, terima kasih.